Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Nah, kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yaitu tic-tac-toe pada teori bahasa dan otomata. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai implementasi dalam sebuah state. Untuk memainkan game tic-tac-toe itu dapat dideskripsikan mesin FSA sebagai berikut, dimana kita punya key itu ada 0 dan juga X. Dan ini inputnya itu bisa A, B, C, D, F, G, H, I. Kemudian keadaan awal atau start state itu pemain belum menentukan kolom yang diisi atau 000. Nah, keadaan tujuan atau goal state itu salah satu pemain sudah berhasil membuat sebuah garis baik itu vertikal, horizontal atau diagonal. Itu satu. Nah, jadi cara bermainnya itu gimana sih gitu. Yang pertama, picture box yang terdeteksi oleh gerakan jari sebagai pointer ada dalam game. Kemudian tempat pin untuk mengambil pin X atau pin 0. Kemudian yang ketiga, tempat game board untuk meletakkan pin X atau pin 0 yang telah diambil oleh user dan sebagai action untuk dianggap menjadi sebuah langkah pada game. Kemudian caranya yang keempat itu posisi pointer dalam koordinat X dan Y. Selanjutnya nilai radius dari deteksi jari dan dianggap sebagai variabel untuk meletakkan dan mengangkat pin dalam game. Kemudian langkah selanjutnya tombol untuk menghentikan game, lalu selanjutnya label untuk memulai game. Nah, di sini ada tic-tac-toe. Di sini 0 bisa ada di tengah dan X bisa juga ada di tengah atau X0 juga ada di tengah. Nah, selanjutnya sini ada tic-tac-toe untuk step awal. Nah, step awal itu kan kosong semua. Terus selanjutnya itu ada pada pilihan 1 nolnya itu ada di tengah, sedangkan kalau di pilihan kedua nolnya itu ada di ujung. Nah, pemain kedua itu memasukkan X-nya itu di ujung nih pada step yang kedua nih. X-nya di ujung kan, yang pilihan 1. Kalau ini X-nya di tengah. Nah, selanjutnya step berikutnya itu kan hingga X-nya itu bisa dicoret secara vertikal maupun horizontal gitu loh. Kita bisa nyusun, terserah nih bisa mau diletakkan kemana, tapi dia harus syarat game ini itu menang, itu harus X-nya ini tersusun secara horizontal ataupun vertikal. Ini secara horizontal bisa dilihat dan secara vertikal juga bisa dilihat kayak gini. Nah, ini contohnya. Ini bisa dilihat lah ya. Contohnya untuk tic-tac-toe yang berhasil, X-nya harus secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, hubungan tic-tac-toe dengan teori bahasa dan otomata. Nah, jadi hubungannya itu adalah dalam pemodelan aturan permainan menggunakan finite state mesin FSM dan konsep bahasa formal. Yang pertama, FSM itu setiap konfigurasi papan adalah state, di mana langkah pemain menjadi transisi dan kondisi menang atau seri adalah final state-nya. Kemudian bahasa formal, langkah-langkah permainan itu dapat dianggap sebagai string dalam bahasa formal dengan aturan validitasnya. Kemudian logika dan strategi itu aturan permainan itu dirumuskan sebagai logika proporsional dan strategi optimal di program menggunakan pendekatan automata seperti algoritma min-max. Nah, tic-tac-toe ini menjadi contoh sederhana untuk memahami pengenalan pola, aturan sistem, dan pemodelan automata dalam teori bahasa formal. Nah, kayak gitu. Jadi saya rasa cukup sekian untuk presentasi atau penjelasan dari tic-tac-toe.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.